Eropa mulai cemas usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan dukungan militer Washington ke Ukraina. Keputusan Trump itu pun menimbulkan keraguan akan dukungan AS untuk Eropa di masa mendatang. Eropa harus memutar otak untuk bertahan tanpa bantuan dari AS. Bahkan, disebut-sebut muncul rencana penggunaan senjata nuklir sebagai tameng kekuatan Eropa. Bagaimana cara Eropa hidup mandiri tanpa dukungan militer dari AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Penangguhan bantuan militer AS ke Ukraina memicu kekhawatiran akan kelanjutan dukungan AS untuk Eropa di masa mendatang. Sehingga Eropa mau tak mau harus berdiri di kaki sendiri ketika AS nantinya benar-benar memutuskan untuk menangguhkan bantuan militernya. Ya, Eropa kini mulai menggalang upaya untuk mandiri. Para pemimpin Uni Eropa berencana mengadakan perundingan darurat pada Kamis 6 Maret 2025 waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky direncanakan juga akan hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan darurat itu, Uni Eropa berencana untuk membahas peningkatan anggaran pertahanan dan penggunaan senjata nuklir Perancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kemungkinan penggunaan penangkal nuklir Prancis juga akan dibahas bersama sekutu-sekutu Eropa. Pembahasan penggunaan nuklir dinilai penting dalam upaya melindungi Eropa dari ancaman Rusia. Prancis sendiri adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang mempunyai senjata nuklir. Macron menggambarkan Rusia sebagai ancaman bagi Prancis dan juga Eropa. Untuk itu, Macron telah memutuskan untuk membuka perdebatan strategis tentang perlindungan benua Eropa dengan penangkal nuklir. Penangkal nuklir Prancis berbasis udara dan laut dengan jet tempur Rafale dan kapal selam nuklir yang dapat menyerang kapan saja atas instruksi Presiden Prancis. Penggunaan senjata nuklir Prancis juga hanya akan berada di tangan Presiden Prancis. Selama ini Eropa memang bergantung pada payung pertahanan AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ketika AS memilih lepas tangan, kini Eropa menghadapi bahaya yang jelas dan nyata dalam skala yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena itu, Eropa mulai menggalang pertahanan mandiri sekaligus untuk membantu Ukraina. Jerman sendiri telah menyerukan perombakan aturan belanja Uni Eropa yang ketat. Perombakan ini dimaksudkan memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pertahanan dalam jangka panjang. Presiden Komisi Eropa von der Leyen telah mengusulkan agar cabang eksekutif Uni Eropa Komisi Eropa menyediakan dana pinjaman bagi negara-negara anggota untuk membeli peralatan militer baru, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk dikirim ke Ukraina. Ia mengusulkan negara-negara Uni Eropa mengumpulkan hingga 161 miliar dolar AS di pasar keuangan untuk dana pinjaman itu. Sementara itu, calon kanselir Jerman Friedrich Merz juga telah berjanji akan menggelontorkan miliaran euro dalam pengeluaran tambahan untuk pertahanan dan infrastruktur. Janji Merz itu diikuti usul Duta Jerman untuk Uni Eropa untuk memberi negara-negara anggota Uni Eropa lebih banyak ruang belanja. Namun usulan itu dinilai mengejutkan bagi para diplomat Uni Eropa dalam pertemuan di Brussels. Sebab usulan itu menandai perubahan Jerman yang selama ini mempertahankan sikap keras untuk hemat anggaran dan berusaha menghindari pelonggaran aturan belanja. Seruan Duta Besar Jerman itu juga belum memperoleh sambutan baik dari sejumlah negara yang memiliki pendekatan hemat pengeluaran. Anggota Uni Eropa memang terikat oleh aturan pengeluaran yang menurut mereka menjaga defisit publik di bawah 3% dari output ekonomi dan utang maksimal 60% dari pendapatan domestik bruto.
Peningkatan belanja pertahanan itu pun dapat menyulitkan negara-negara anggota Uni Eropa dan menjadikannya tetap berada dalam batas utang dan defisit. Dengan adanya wacana penggunaan senjata nuklir dan peningkatan belanja untuk pertahanan, ternyata tak semua negara Uni Eropa setuju dengan kebijakan tersebut. Ya, Uni Eropa menghadapi tantangan besar untuk menyatukan pendapat negara-negara anggotanya, sebab saat ini suara Uni Eropa terpecah belah. Padahal blok tersebut membutuhkan suara bulat untuk memberlakukan sejumlah kebijakan. Hongaria, Slovakia, dan Bulgaria cenderung pro-Rusia. Hongaria dan Slovakia secara rutin melemahkan dukungan Uni Eropa untuk Ukraina. Hongaria mengancam akan memveto pernyataan bersama yang dirancang untuk KTT Uni Eropa di Brussels. Akan tetapi, Hongaria tidak dapat menghalangi keputusan keamanan atau pendanaan utama apapun. Kondisi itu berpotensi kian parah karena banyak negara besar Uni Eropa tengah menghadapi ketidakpastian dalam negeri. Jerman tengah dalam transisi kepemimpinan baru. Pemerintahan Prancis saat ini juga rapuh karena bangkitnya oposisi, sementara Spanyol bergantung pada partai-partai kecil untuk menjaga koalisinya tetap utuh. Sementara itu, meskipun mempunyai kepemimpinan yang kuat di bawah Perdana Menteri Donald Tusk, Polandia tengah menghadapi pemilihan presiden. Kabinet Belanda yang didominasi oleh pemimpin sayap kanan garis keras Geert Wilders juga dinilai goyah. Eropa juga tengah dibayangi ketakutan pada kekuatan militer Rusia. Pasalnya, pada November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menurunkan ambang batas atau melonggarkan syarat yang memudahkan Rusia untuk meluncurkan serangan nuklir. Tahun 2024, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga mengatakan senjata nuklir Rusia dengan kekuatan 3 kali lebih kuat daripada yang digunakan di Jepang selama Perang Dunia II telah dikirim ke Belarus. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Putin mengendalikan sekitar 5.580 hulu ledak nuklir yang merupakan kekuatan nuklir terbesar selain AS. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte khawatir akan kemampuan angkatan bersenjata Rusia yang mampu melancarkan serangan ke negara Eropa lain pada 2030. Sebab, Rusia telah menyatakan rencana untuk meningkatkan kekuatan militernya pada 2030, yaitu dengan menambah tentaranya dengan 300.000 tentara tambahan, 3.000 tank, dan 300 jet tempur. Dengan segala tantangan dan ketakutan yang dihadapi, bisakah Eropa bertahan dalam kemandirian tanpa kehadiran AS? Bagaimana nasib Eropa selanjutnya? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.